Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah fi hadan naharil mubarak nastati'u an najtami'a marratan ukhra fi liqa'i darsil lughatil arabiyyah wa ma'ana tawaan kitab durusul lughatil arabiyyah. Alhamdulillah pada siang hari ini siang yang berkah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu lagi pada pertemuan bahasa Arab ya, dan hada labud an nusykurullah ya, ini kita harus bersyukur kepada Allah ya, karena Allah tidak pernah berhenti ya memberikan nikmatnya kepada kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkat kesabaran beliau ya, kegigihan beliau sehingga Islam bisa sampai kepada kita sekalian ya, sampai di Indonesia ya, padahal itu adanya di Arab ya, tapi karena kegigihan beliau ya, para sahabat, sehingga Islam ini bisa sampai kepada kita. Baik. Oke. Ini kita sudah sampai di halaman berapa ya sebelumnya? Halaman 103. 103 ya. Oke. 104 terakhir. 104 ya. Oke, coba kita lihat. 103, Bu. 104-nya bukan kalimat baru itu. Bukan. Oh iya, al-kalimatul jadidah ya, benar. Ya, iya. Ya, jadi sanni ini jadikan ganda kata-kata berikut ini sudah ya, sudah kita ambil ya. Sudah. Oke, sanni. Masih ingat kaidah musanna? Kaidahnya apa? Tambahkan alif dan nun. Ya, tambahkan alif dan nun ya. Nun. Nun berharokat kasroh ya. Sayyaratun sayyarotani, lugotun lugotani, dan seterusnya. Taib. Bisa ya? Coba kalau Anda sebut satu kata, kita urut dari Bu Budi, Anda sebutkan satu kata, kemudian dijadikan musanna. Ya. Oke. Nanti urutannya Bu Budi, ya, Bu Diana, Bu Wulan. Taib. Ismun. Ismunati. Ismunani. Sorry. Ismun. Ismani ya. Salah. Jadi mun di situ bukan tidak ada nun sukun di belakang ya, tapi itu bunyi tanwin ya. Ismun, ismani. Oke, sekarang Bu Diana, waladun. Waladani. Nama ahsanti. Berikutnya Bu Ulan, tobibatun. Aywa, tobibatani. Tobibatani. Nah, berarti gampang ya. Di awal-awal kita masih terasa susah, ini sudah sekedar mendengarkan ya, langsung bisa merubah. Sekarang coba siapa yang lebih cepat nih? Hadhihi. Ya, cara bentuk musannanya gimana? Hadhihi. Hatani. Ya, hatani. Ini sedikit berbeda. Hatani. Sedikit berbeda ya. Jadi kalau hadza, nih, kalau hadhihi menjadi hatani. Ini sedikit berbeda ya, karena dia punya kata khusus ya, tidak diambil dari kata hadhihi, tapi dia punya kata khusus untuk menunjukkan dua ya, hatani. Aywa. Baik. Berarti kita lanjut langsung ke al-kalimatul jadidatu ya. Kata-kata baru atau kosakata baru di sini kita akan ambil. Ini juga sudah ya? Belum ya? Oke. Setelah ini nanti kita akan ambil panduan ya, insya Allah. Oke. Al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru ini kata al-kalimatul jadidatu. Ini disusun ya, seperti yang kita sudah pelajari, disusun apa? Na'at dan na'at man'ut. Ya, mana na'atnya? Na'atnya yang mana? Al-jadidatu ya, al-jadidatu sebagai na'at. Ya, al-kalimatu sebagai man'ut ya, atau kata yang disifati. Sifatnya adalah al-jadidatu ya, man'utnya adalah al-kalimatu. Ya, kenapa al-jadidatu bukan al-jadidu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengulang sebenarnya ya. Menggali informasi, apakah masih ingat nggak nih? Kenapa bukan al-jadidu? Kita bilang al-kalimatul jadidatu, bukan al-jadidu. Padahal dua-duanya sama, artinya baru. Siapa yang bisa menjawab? Ya, karena ya, al-kalimatu ini bentuk jamak. Ya, jamak dari kata apa? Al-kalimatu.
Ya, Kalimah. kalimah, benar. Kalimah itu satu kata, al-kalimatu banyak kata. Nah, kenapa pakai al-jadidatu? Karena kita punya kaidah ya, kullu jam'in muannas ya. Setiap yang jamak itu disifati muannas, dan kita batasi jamak di sini yang dimaksud adalah jamak goiru akil ya, jamak yang tidak berakal Tidak ya. Kalau berakal. jamak tidak berakal ini nanti dianggap muannas tunggal ya, dia muannas tunggal, feminim tunggal. Tayyib. Silakan dibaca, ini kita mulai dari Bu Budi, coba. Ini kita baca per baris ya. Jadi sampai di sebelah ini. Jadi satu orang satu baris ya, supaya dapat semuanya satu orang satu baris. Tafadhali Bu Budi. Dari kanan ke kiri ya? Ya, dari kanan ke kiri. Kam. Ya, mana kam? Berapa? Berapa? 6. Oke, Bu Ami bergabung. Oke, lanjut. 6. Al-idu. Al-idu. Nah, mama al-idu. Al-idu. Apa Dara? 6. Oke. Besar apa ya? Baik, al-idu artinya apa? Aid. Idul Fitr, Idul Adha artinya apa? Hari raya. Ya, hari raya ya. Hari raya atau bisa bermakna festival. Ya, oke, taib. Ya. Bu Ami sudah bergabung. Kaif haluki Bu Ami? Khair. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Khair, alhamdulillah. Sehat, Di sehat jalan? semua. Alhamdulillah. Di jalan apa di rumah nih? Di rumah Ustaz. Oh, di rumah. Taib. Ya. Taib. Nah, ahsanti. Berikutnya lanjut Bu Budi. Al-ajalahu. Al-ajalah. Al-ajalah. Al-ajalahu. Al-ajalatu. Ya, kalau al-ajalatu. Dia benar ya. Kalau dia kita sukunkan nanti berubah jadi hak ya, al-ajalah. Oke. Mana al-ajalah? Enggak tahu Ustaz. Al-ajalah ya, roda ya. Ajalah artinya roda. Nah, jamaknya ini ya. Jamaknya ajalat. Saya roda-roda. Ya, ajalat. Ajalatu, ajalatun. Nah, taib, ahsanti. Lanjut Budiana, tafadhali. Al-hayyu. Al-hayyu. Nah. Artinya komplek. Komplek, benar ya. Ahsanti. Bisa bermakna komplek atau makna yang lain apa? Hidup ya, kehidupan. Hidup ya, maha hidup. Ya, dan ini merupakan salah satu asma Allah. Asmaul husna. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Al-hayyul qayyum, maha hidup. Al-qayyum artinya berdiri sendiri, tidak butuh siapapun. Nah, al-hayyul qayyum. Jamaknya apa? Ahyaun. Ya, ahyaun ya, ahyaun ini bentuk jamak dari kata al-hayyu. Ahya berarti komplek ya, kita artikan di sini komplek. Lanjut ke sebelah. Nah, masih Budiana? Ar-riyalu. Ayo, ar-riyalu. Mana ar-riyal? Mata uang rial. Ayo, mata uang rial ya, 1 real. Real ya. Jamaknya riyalatun. Riyalatun ya, real ya. Berarti realnya banyak ya, 3 real, mulai dari 3 sampai seterusnya kita bilang riyalat ya. Real yang lebih dari riyalat. Ya, riyalat berarti lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Taib. Berikutnya ini oke, yang bawah ini kita bagi 2 ya, Bu Wulan sama Bu Ami nanti ya. Coba Bu Wulan, tafadhali yang ini. Ar-raq'atu. Naam. Mana raq'ah? Rakaat ya. Rakaat. Benar ya, rakaat. Jamaknya Rakaatun ya, rakaat ya. Kenapa disebut rakaah? Itu berasal kata dari kata ruku'. Ya, ruku'un ya. Makanya satu rakaat itu dihitung 1 rakaat itu di mana? 1 ruku'nya itu. Ya, makanya siapa yang ya man adraka ruku'a ma'al imami ya faqad adraka rakaah. Ya, kata Rasul apa? Siapa yang mendapati ruku' bersama imam ya, maka dia mendapat 1 rakaat. Ya, maka hitungannya ruku' dari kata rakaah ya. Kemudian terakhir tafadhali Bu Ami. Al-mistoratu.
Al-mistaratu. Naam. Ma mana al-mistarah? Maknanya penggaris Ustaz. Penggaris ya, mistarah ya, ahsanti ya, penggaris. Ini jamaknya apa? Masa tiru. Ya, masa tiru ya, penggaris. Nah, ini kita sudah jadi bahasa Indonesia ya, mistarah, mistar. Ya. Ustaz. Ya, mistar itu dari bahasa Arab ya, diambil oleh orang Indonesia. Oke. Bisa Sunda, Ustadz. Ya. Kayaknya Sunda deh, bukan bahasa Indonesia deh. Oh gitu, kita di Sulawesi juga mistar bilangnya. Oh sama? Indonesia. Oh, Sama ya. Indonesia dulu saya waktu Indonesia kecil ya. bilang Mistar. oh Ya, berarti memang ternyata. Indonesia ya, bukan mendunia, mengindonesia. Oh. Berarti semua Indonesia. Sudah Indonesia. Seluruh Indonesia ya, mistar ya, penggaris. Taib. Ada pertanyaan? Ustaz, yang terakhir itu tidak domaten ya, masa tiru. Naam, ahsanti, sahih. Ya, ini salah satu pola ya pembentukan jamak tidak beraturan yang tidak bertanwin. Ya, dia apa? Mafa'ilu. Masa. Ya, polanya apa? Polanya mafa'ilu. Masatir. Mafa'ilu. Ya, kalau ada pola mafa'ilu seperti masajidu, madrasah, madarisu, maktabun, makatibu. Nah, ini tidak bertanwin. Ya, itu dia berpola ya, ada polanya. Kalau ada pola ya, pola pembentukan kata jamak, polanya adalah mafa'ilu ya, maka ini tidak bertanwin. Nah, kalau tidak bertanwin konsekuensinya apa? Tidak menerima kasroh. Ya, dia tidak menerima kasroh ya. Jadi makanya kalau orang bilang Makkah, maka tidak bertanwin. Ya, Makkatu. Ya, Makkatu. Kalau kita bilang fi, ya, fi-nya bukan fi Makkati tapi fi Makkata. Ya, dia tidak menerima kasroh. Ya. Kenapa tidak menerima kasroh? Ya, karena dia tidak menerima tanwin. Ya. Kenapa dia tidak tanwin Ustaz? Memang seperti itu. Ya, dari sananya ya. Nanti anak telepon orang Arab kenapa nggak tanwin? Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada yang tidak bertanwin, ya ada yang bertanwin. Maksudnya katanya. Berarti Kata. iya. Itu kata Katanya tersebut memang tidak bertanwin kayak benar. Makkah itu kan belakangnya hak gitu ya, Makkah. Bukan huruf ta. Makatun gitu kan? Ya, benar ya. Bukan Makkatun tapi Makkatu. Ya. Kemudian rata-rata nama non Arab itu tidak bertanwin ya, Ibrahimu, ya, Ismailu, ya, Ishaku, ya, Yakubu, itu nama-nama non Arab ya, tidak berpola Arab, itu tidak bertanwin ya. Nanti kita akan pelajari insyaallah di pelajaran ke-22 dan 23 insyaallah ada ya, tentang pelajaran kata-kata atau pola-pola yang tidak bertanwin. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, ini kita ke buku panduan karena sudah di akhir ya. Ini pelajaran keberapa nih? Sekarang ke 18 ya. 18 sekarang ya. Berarti kita panduan 18 dulu. Oke, kita ke panduan 18 ya di sini. Oke, taib. Ya, panduan 18 ya. Taib, kita mulai dari Bu Budi. Tafadholi Bu Budi, silakan dibaca. Pelajaran 18. Pada bagian ini kita mempelajari yang berikut. 1. Bahasa Arab terbagi atas tunggal, jamak, dan dual atau ganda. Dual adalah dua, sedangkan lebih dari dua adalah jamak. Bentuk dual berakhiran ani. Contoh, baitun menjadi baitani. Yadun menjadi yadani. Naam, ahsanti. Lanjut, bawah lagi. Bentuk dual dalam bahasa Arab disebut musannah. Dari musannah dari hadza adalah hadzani. Dan hadhihi adalah hatani. Hatani, naam, ahsanti. Oke, ini lumayan panjang ya. Oke, berarti gantian. Oke. Taib. Di sini sebagai rangkuman sebenarnya kita sudah ambil teorinya. Di sini dirangkum dalam satu bacaan supaya tidak lupa ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu, kemudian ada dua, kemudian
3. Jamak. Ya, jamak ya. Jadi satu itu kita sebut dengan tunggal, atau dalam istilah bahasa Arabnya kita sebut dengan mufrad. Mufrad. Ya. Kemudian ada 2 ya, ganda, atau dalam istilah bahasa Arabnya kita sebut dengan musanna. Ya, musanna. Kemudian 3 banyak ya, atau dalam istilah bahasa Arabnya jam'un ya, jamak. Jam'un. Ya. Jadi 2 itu belum jamak ya, berbeda dengan bahasa Inggris. 2 saja itu sudah termasuk jamak ya. Nanti 3 baru disebut dengan jamak. Nah, oke, itu ini sebagai rangkuman ya, teori kita sudah ambil. Oke, lanjut contohnya ini, Bu Diana, tafadholi. Contoh, hadani kitabani, Aywa. hatani sayyarotani. Aywa, hatani sayyaratani. Bisa diterjemahkan hadani kitabani? Ini 2 buku. Aywa, ini 2 buku, benar. Kemudian hatani sayyaratani. Mobil ya Ustaz ya? Ayo, mobilnya ini dua mobil. 2 mobil. Nah, ahsanti, ini 2 mobil. Taib. Berikutnya lanjut, masih Bu Diana. Bentuk dual dari huwa dan hiya adalah huma. Aywa. Contoh. Contoh, man hadhanil waladani. Aywa. Siapa 2 orang anak laki-laki ini? Huma talibani jadidani. Aywa, huma talibani jadidani. Nah, Mereka berdua adalah murid baru. aywa, mereka berdua adalah murid baru. Nah, lanjut sampai di contoh berikutnya. Ainal ukhtani. Kemana kedua saudara perempuan itu? Aywa. Huma fil urfati. Aywa, Mereka- huma ya, bukan humma tapi huma. Huma. Ya. Huma Huma fil urfati. fil gurfati. Nah, Mereka berdua berada dalam ruangan. ya, berada dalam ruangan. Huma fil gurfati. Nah, ahsanti. Di sini untuk huwa dan hiya kata gantinya itu huma, sama. Ya. Berbeda dengan kalau kita bilang huwa jamaknya itu hum. Ya, sedangkan hiya jamaknya Hunna. hunna ya. Hunna. Tetapi kalau dia untuk 2, ini dua-duanya sama. Ya, Huma. dua-duanya sama. Makanya kita mau dia laki-laki dengan laki-laki huma, laki-laki dan perempuan sama huma, perempuan dengan perempuan juga sama, tetap kita bilang huma ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Ya, 2 orang tua di situ, laki-laki maupun perempuan, sama saja ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, oke. Bisa ya? Di sini masih ada sedikit lagi, lanjut Bu Diana. Perhatikan bahwa adjektif yang mensifati benda dual juga berbentuk dual. Dual, nah ahsanti ya, dual maksudnya apa di sini? Ganda ya. Jadi adjektif ya, kata sifat yang mensifati benda yang ganda itu juga harus berbentuk ganda ya. Contoh tolibani jadidani. Jadi salah kalau kita bilang tolibani jadidun atau tolibani jududun ya, harus menyesuaikan dengan jumlahnya. Nah, ahsanti. Tip berikutnya Bu Wulan, rakam ifnain. Kedua, kam, berapa banyak? Perhatikan bahwa kata yang mengikuti kam berbentuk tunggal dan menempati posisi mansub. Contoh, kam kitaba, berapa banyak buku? Kam sayyarotan, Aywa. berapa banyak mobil? Perhatikan bahwa kata benda yang bertanwin dalam posisi mansub memiliki alif di akhir yang tidak dilafalkan. Kitabun, kitabi, kitaban. Kitaban, nah ahsanti ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang perlu kita jelaskan. Oke. Sebelum masuk ke sini ya. Habis ya. Oke. Jadi kam ya, kita sudah pernah ambil ini kam, ini sebagai rangkuman. Nah, kam artinya berapa banyak ya. Dan kata yang datang setelah kam yang mau kita tanyakan berapa banyaknya itu biasanya mansub. Ya, apa itu mansub?
Ya, singkat cerita mansub itu adalah kata yang ditandai fathah di belakang. Ya, jadi kalau ada fathah di belakang, ini kita bilang apa? Mansub. Ya, mansub. Mau dia pakai alif lam misalnya kita bilang al-kitab. Ya, ini kita bilang mansub. Atau tanpa alif lam berarti kitaban. Ini juga disebut mansub. Ya, mau dia fathah atau fathatain, ini juga kita sebut dengan mansub. Ya. Nah, kemudian di sini ya, kata yang bunyi an itu biasanya diikuti oleh alif. Ada alif di belakangnya ya, kitaban. Ya, coba perhatikan di Al-Qur'an ya. Hakiman aliman, kanallahu hakiman aliman, sami'an basiron, itu semuanya pakai alif. Ya, bunyi an itu pasti pakai alif kecuali. Nah, ini lanjutannya ya, kecuali coba lanjut Bu Diana. Bu siapa? Ami. Bu Ulan, afwan Bu Ulan. Saya. Oke, Bu Ulan, Bu Ami, oke. Sisa dikit ya. Bu Ami tafadholi supaya baca semuanya. Namun kata benda yang berakhiran berakhiran hak. Berakhiran. Saya nggak pakai. Ya, namanya apa ini? Hak, ya. Ya, tak marbutoh. Ya, benar, tak marbutoh. Tidak memiliki alif. Contoh, saya rotun, saya rotin, saya rotun ya. Saya nggak baca kacamata. Nggak pakai kacamata. Ya, terus saya ambil dulu. Oke, diambil dulu ya. Kita tungguin. Mau dibaca lagi. Sayyarotun ya, sayyarotin ya, sayyarotan. Di sini kita lihat semuanya untuk sayyarotan ya, khusus sayyarotan ini tidak ada alifnya. Ya, jadi kalau dia di akhir oleh tak marbuto di akhir bunyian, maka tidak perlu kita pakai alif seperti ini. Ya, tidak ada alif. Kecuali ya, sayyarotan. Kecuali taknya terbuka. Seperti kata baitun. Ya, kalau baitun kan dari awal memang taknya terbuka. Ketika kita bilang baitan, ya baitan, maka ini pakai alif. Ya, sini ada alifnya. Oke. Bisa ya? Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini rangkuman teori-teori yang sudah kita ambil di pelajaran 18. Jadi kalau terlalu banyak yang kita bahas dalam kelas, maka batasin saja dengan buku panduan ini. Ya, ini yang perlu kita perlu fokus ya dalam pelajaran 18. Hanya dua poin. Ya, hanya ada 2 poin. Oke. Soal pertanyaan silakan sebelum kita pindah ke pelajaran ke-19. Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Tafadholi. Nah. Siapa duluan ya Ustadz? Monggo. Oke. Siapa yang Oke, kita Bu Budi mulai aja dari dulu, Bu Budi. Enggak, cuma memastikan aja posisi mansub itu berarti posisi di belakang gitu ya Ustadz ya? Mansub. Maksudnya posisi di belakang? Dari kata. Fathahnya maksudnya. Fathahnya di bagian belakang. Benar, ahsanti. Oke, kalau kita mendengar kata marfu ya, marfu mansub. Ini CS ya, CS-nya dia nih. Majrur. Ya. Maka ini semuanya maksudnya adalah untuk hanya memperhatikan harokat akhir setiap kata. Ya. Kalau marfu itu berarti baitun ya, domah, benar ya, ditandai dengan domah. Marfu itu adalah istilah keadaan marfu, tandanya domah ya. Kemudian istilah mansub, keadaan mansub ditandai dengan fathah ya, baitun menjadi baitan ya. Jadi kita fokus pada bagian belakangnya ya, harokat akhirnya. Kemudian majrur itu kalau dia baitin ditandai dengan kasroh. Ya, jadi kalau belajar nahwu, ya ini kita bilang ini namanya nahwu. Kalau kita bilang marfu ya, mansub, majrur itu memperhatikan harokat akhir saja, bukan harokat awal atau tengah, tidak, tapi harokat akhir. Ya. Karena kata itu perubahannya hanya di akhir. Ya, perubahan kata itu hanya ada di akhir. Di akhir, harokat akhirnya itu yang berubah. Ya, baitun tidak akan berubah menjadi bitun atau buyitun, tidak ada ya. Tetap dia
Nah, nanti di belakang berubah tun, tin atau tan. Nah, itu namanya marfu, mansub, majrur. Dan Oke. majrur. Nah, ahsanti. Baik. Sudah terjawab? Sudah Ustadz, terima Oke. kasih. Nah, sama-sama. Saya Baik. juga udah Bu Ami? Ustadz. Saya udah Ustadz Oh, samaan. Oh, samaan. Oh, Kok bisa connect? Iya, sehati. sehati Ustadz. Benar, itu pertanyaannya Bu Ami. Iya betul Ustadz udah. Betul ya. Oke, taib, ahsanti. Taib. Soal akhir, man lahu su'alun atau man laha su'alun. Taib, enggak ada ya. Taib. Dan nuasil ya, kita lanjut nuasilu ila darsi at-tasi'a asyar ya. Ila darsi at-tasi'a asyar ya, ke pelajaran yang ke-19. Oke. Di sini ada. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk karena kita di 18 sudah masuk pada ganda yang dual ya, bentuk ganda. Sekarang nanti kita akan masuk ke dalam bentuk yang 3 ya, ada yang 4 ya, 5 dan seterusnya sampai 10. Ya, nanti akan sedikit berbeda kaidahnya. Ini butuh pengulangan aja ya, insya Allah. Oke. Ya, kecuali kalau tidak diulang, nah itu bahaya ya. Oke, di sini anak akan bacakan dulu. Kita bacakan sama-sama atau anak akan bacakan dulu. Kemudian setelah itu nanti anak minta ummahat ya untuk membaca al-mudiru wal mudarrisu ya, al-hiwar bainal mudir wal mudarris. Jadi antara pimpinan atau kepala sekolah dan al-mudarris ya, guru. Oke. Qala al-mudiru ya, qala al-mudir ya, mudir berkata kam taliban ya. Kita sudah pelajari kalau ada kata kam maka setelahnya ini datang mansub. Ya, maka salah kalau kita bilang kam talibun ya, harus kam taliban. Liban. Ya, taliban ya. Kam taliban jadidan karena dia ikut man'ut ya, naat ikut man'ut ya. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu ya, syekh ya. Ini si guru panggil ke pimpinan panggil ke gurunya syekh ya, karena dia syekh mungkin ya, dosen. Berapa murid baru? Taliban jadidan berarti murid baru. Berapa murid baru di kelasmu wahai syekh? Oh, wahai syekh. Ya, wahai syekh. Kemudian ini maksud Ustadz tadi yang saya tanya Ustadz ya. Di sini udah ada bacaannya, yang kan saya tadi tanya ada nggak sih rekomendasi bacaan yang mudah gitu. Ini dia bacaan yang mudah. Ini salah satunya ya. Oh ya. Ini kalau kita lihat dari awal banyak bacaan gini ya, hada kitabun ya. Tinggal kita ulang aja nih. Ya, kita ngulang-ulang nanti terbiasa. Nanti harus ada lawan bicara juga sebenarnya, karena orang kalau menghafal banyak kosakata tapi kalau tidak ada lawan bicara, ya, ini kelas sebenarnya kita bisa jadikan lawan bicara ya. Siapa yang nanya ana bahasa Arab, nanti ana jawab pakai bahasa Arab. Ya, mengerti atau nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting bertanya dulu. Ya. Baik, kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Ya. Kemudian satu lagi ya. Kebanyakan orang kalau mau ngomong bahasa Arab ya, itu terikat dengan grammar. Kalau ngomong itu sebenarnya tidak perlu terikat dengan grammar. Nah, nanti bisa terbalik. Yang objek jadi subjek itu Ustaz? Tidak yang juga dipukul sebenarnya. jadi memukul itu loh yang Ustaz bilang. Iya. Itu kalau kalau dalam bahasa percakapan itu memang harus diatur antara fa'il harus datang duluan, kemudian setelah itu maf'ul bih ya, objek. Jadi fa'il harus datang duluan, kemudian objek itu dalam percakapan harian. Jadi tidak ada hal-hal aneh sebenarnya ya dalam percakapan. Nanti kalau sudah masuk dalam Al-Qur'an ada yang dibolak-balik ya dengan tujuan-tujuan tertentu ya, Allah ingin memperlihatkan ada sedikit yang harus kita gali dari kalimat ini kenapa dia dibalik. Nah, itu baru kita pakai nahwu ya, grammar. Tapi kalau untuk percakapan itu sebenarnya yang penting keluar dulu kosakatanya, itu insya Allah dimengerti ya. Dimengerti. Misal apa nih? Kita mau ngapain? Coba Ustaz. Kita mulai. Ya. Silakan. Ustadz Afan, Ustadz. Nah. Saya kan pernah tuh Ustadz waktu di sana ngomong jasa kalah khair gitu ya. Nah, dia nggak ngerti Ustadz. Pelongo tuh orang ya kan. Yeah. Terus padahal dia orang Arab. Terus pas saya bilang iya orang Arab, terus saya bilang sukron, nah dia baru ngerti tuh. Terus saya kan nanya ya, kok dia nggak ngerti sih? Kan itu bahasa Arab. Terus
katanya gini, ternyata kalau ilmu nahu yang kita pelajarin ini itu kayak film kayak bahasa Indonesia baku gitu ya Ustadz. Benar. Ya. Jadi biasanya mereka tuh ngomong kayak rada pakai bahasa slang gitu. Jadi dia bilang slang. Iya, bahasa benar. Jadi nggak bakal orang Arab dari kampung kali Mbak. Jadi kita bilang begini ya. Jadi bahasa Arab yang kita pelajari ini adalah bahasa resmi. Semua orang Arab kalau ketemu pakai bahasa ini sebenarnya. Tapi kalau tiap mereka itu punya bahasa masing-masing, ya, punya bahasa. Kalau bahasa kita begini, suku bangsa. Ya, ada sukunya gitu ya, suku. Dan bahasa pasaran ya, biasa sesama apa namanya orang-orang yang dipakai di pasar, ya, jual beli itu biasanya bahasa yang nggak pakai grammar. Yang penting kamu paham, saya paham, udah terjadilah ya jual beli. Kam hada ya. Udah itu aja. Haram halal ya. Iya. Ya, jadi begini, kalau kita bilang jazakallah khairan itu sebenarnya sudah umum ya. Cuman kalau mungkin dia tidak pernah dengar, pernah dengar kata ini, ya maka tidak akan. Jadi jangan dianggap semua orang Arab itu bisa. Bahkan kita bilang begini, tidak semua orang Arab itu bisa ngaji. Itu ya Ustaz ya. Ya, sebagaimana kita orang Indonesia bisa bahasa Indonesia, belum tentu bisa Iya, begitu. Kalau dia tidak belajar dia nggak akan bisa. Gitu. Tidak semua orang Arab Muslim gitu kan juga. Bisa juga ya. Tidak semua ada orang Arab yang nggak Muslim. Ada. Ya, Yahudi pada saat itu yang tinggal di Madinah berbahasa apa mereka? Bahasa Arab. Arab. Ya, mereka bahasa Arab dan punya bahasa sendiri ya, bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Iya, jadi kan banyak non Muslimnya juga. Banyak non Muslim di sana juga ya, tapi kebanyakan pendatang. Kebanyakan pendatang. Di Mesir ya, di Mesir itu sudah banyak juga ya Nasrani tapi bisa bahasa Arab. Ya. Mesir itu mirip orang Mesirnya juga apa bukan? Gimana? Atau pendatang? Orang Mesir atau pendatang? Orang Mesir ya. Orang Mesir. Itu seperti orang Indonesia ya. Kebanyakan orang Indonesia yang ya kita bilang seperti Indonesia ya. Mesir itu seperti Indonesia ya. Ada yang tidak seperti Arab Saudi. Arab Saudi kan kebanyakan memang kalau kita lihat di luar itu semua perempuannya pasti berhijab. Ya, mungkin ada juga yang beberapa di beberapa tempat. Tapi kalau di Jeddah enggak kan Ustadz? Di Jeddah kan pada banyak yang buka juga. Buka jilbab juga. Itu sudah jauh dari itu ya, jauh dari Al-Haram ya. Kalau dekat-dekat Mekah itu masih ya. Tapi kalau di Mesir itu seperti Indonesia. Ya, kadang yang pakai jilbab dia Muslim gitu ya. Nah. Ustadz, tapi kalau kayak di Mekah itu ada orang Kristennya, orang penduduk situ. Kalau penduduk situ di Mekah. Kalau kita mendengar ini rata-rata yang kalau di sekitar situ ya, karena ada batasan, ada namanya Al-Haram. Al-Haram itu adalah daerah yang dilarang orang, dilarang orang selain Muslim dilarang masuk. Ya, itu dijaga ya. Jadi kan ada banyak pendatang, ada dokter ya yang dibutuhkan, ada arsitek itu dilarang ya, kecuali atas izin. Ya, atas izin Raja Salman masuk ke situ. Ya, sebenarnya dilarang ya. Ya, jadi kalau untuk jadi tidak boleh generalisir ya, generalisir ya. Orang Arab itu pasti Muslim, belum tentu ya. Sebagaimana kita orang Indonesia yang mayoritas Muslim, yaitu tidak semuanya Muslim juga ya. Ya, seperti itu. Nah. Satu lagi Ustadz, boleh di luar pelajaran? Boleh, silakan. Haram kan tanah haram. Haram, ya. Itu berarti kan dia haram, ya. Tanah yang terlarang gitu ya? Ya. Bukan artinya suci. Kok saya jadi bingung ya? Nanti, tayyib. Kenapa disebut al-haram? Al-haram itu tanah yang dilarang, maksudnya apa? Yang dilarang menumpahkan darah di situ. Makanya disebut suci. Tanah haram. Ya. Dari dulu ya, dari sejak zaman Nabi Ibrahim itu mereka sudah tahu mana tempat-tempat itu, dan orang kalau masuk ke situ, semua orang sudah tahu ada perjanjian kalau orang masuk ke situ selamat dia, nggak boleh dibunuh, nggak boleh di apa-apain, tidak boleh menumpahkan darah di situ. Ya. Kecuali mereka mungkin tidak tahu aturan itu, ya mereka berperang di situ. Ya makanya orang kalau di zaman dulu ya mau selamat dari peperangan, ya lari ke tempat itu sehingga dia tidak dibunuh, ya karena dilarang di situ menumpahkan darah. Makanya disebut tanah haram, tanah suci. Ya, suci kenapa? Karena tidak boleh, bahkan bukan manusia ya, hewan pun di situ damai, tenang ya, tidak ada yang membunuh
Ya, merpati itu di mana-mana, yang nggak ada yang berani mau cekek dia, mau ini mau ambil, ya nggak ada. Dia tenang di situ. Karena itu tanah haram. Ya, haram maksudnya apa? Dilarang ya berbuat kezaliman ya, dan kezaliman paling tinggi itu adalah membunuh. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada nyamuk, ada yang apa? Nyamuk. Kalau nyamuk kita nggak boleh bunuh juga. Ya kalau nyamuk, ya ini ada cerita ya. Jadi ada cerita apa, orang Syiah ya, orang Syiah datang ke kalau nyamuk. Jadi begini ya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ada 5 ya, ada 5 hewan ya, ada 5 hewan yang dibunuh fil hilli wal haram. Ya, fil hilli wal haram, di daerah yang boleh dibunuh, dan al haram itu di daerah suci tadi. Apa saja itu? Ada ular ya, kalajengking, kemudian anjing hitam ya, itu boleh dibunuh dia ini. Kemudian apa namanya, ada 5 tikus, termasuk tikus. Kemudian ada 5, afwan, itu anak lupa hadisnya ya. Nah di sini kalau dia mengganggu ya, kayak nyamuk tadi mengganggu, itu tidak mengapa ya, masuk ya, tidak mengapa dia dibunuh ya. Nah ini ada cerita ya, ada cerita orang Syiah datang ke Syekh ya, dibilang saya bunuh nyamuk, ini dam nggak, ini kena dam nggak? Kata Syekh, ini orang Syiah kan, kalian ini apa namanya, bunuh ya, membunuh Hasan dan Husain ya, tidak pernah merasa bersalah. Bunuh nyamuk ya, merasa bersalah katanya. Ya, tidak mengapa itu ya. Jadi itu dikiaskan. Jadi ada beberapa, kalau dia masuk dalam kategori mengganggu ya, seperti singa misalnya. Singa tidak disebutkan dalam hadis, tapi kalau dia mengganggu ya, maka tidak mengapa dia. Boleh. Kita namanya apa, hukum kias, mengkiaskan, menganalogikan. Kalau dia sama membahayakan dengan hewan-hewan yang tadi disebutkan dalam hadis, maka dia masuk kategori hewan tersebut ya. Atau mungkin tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja maka tidak ada yang namanya, kalau tidak disengaja tidak ada hukum ya berlaku. Nah, soal akhir belum. Oke, sudah ya. Oke. Satu lagi. Oke, tafadhali. Ada kalimat yang menyatakan dipakai kata haram, Ustadz, maaf. Ya. Maksudnya? Jadi kan itu Masjidil Haram, masjid yang terlarang untuk terjadinya pembunuhan gitu ya. Nah. Ada kata lain, satu kalimat yang menjelaskan bahwa ini loh haram itu apa ya, terlarang. Kalimat deh yang untuk menyatakan bahwa itu tuh terlarang, berarti terlarang. Haram ya, haram itu dari kata, maksudnya asal katanya gitu ya, atau gimana? Ya, kan haram itu artinya itu terlarang. Oke, jadi haram, al-haram ya, al-haram, Masjidil Haram ya, itu roknya panjang, al-haram ya, Masjidil Haram. Itu dari kata harrama yuharrimu. Ya, harrama yuharrimu itu artinya apa? Melarang. Harrama yuharrimu. Ya, harrama yuharrimu artinya melarang. Kemudian diambil dari kata harrama yuharrimu ini nanti keluar kata al-haram ya. Al-haram artinya al-haram. Ya. Dan disebutkan di Al-Qur'an ada ya. Masjidil Haram ya, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Ya. Pertanyaannya Ana belum spesifik ya. Belum spesifik belum. Ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Udah ngerti sih, cuma pokoknya yang jelas haram itu artinya bukan suci, gitu ya Ustadz ya. Nah, ahsanti ya. Jadi kenapa disebutkan? Jadi ini sebenarnya ada, bukan kita bilang kesalahan dalam menerjemahkan ya, tapi mengambil makna dari kata tersebut. Ya. Jadi menerjemahkan itu kan tidak apa namanya, tidak serta-merta orang Arab datang ke Indonesia kemudian dibilang haram itu dilarang atau haram itu suci, tidak. Tapi orang Indonesia yang melihat kapan kata ini dipakai, kemudian ya, dia mengerti, begini. Kayak ahlan wa sahlan, pernah jelaskan ya. Ahlan wa sahlan itu orang Indonesia artikan apa? Selamat datang. Selamat datang. Ya, apakah orang Arab datang ke Indonesia dibilang ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang? Pernah enggak? Enggak pernah. Itu siapa yang menerjemahkan selamat datang? Orang Indonesia. Kapan kenapa dia tahu itu? Ya, bahasa itu kan seperti itu. Misalnya orang Inggris datang ke Indonesia, terus dia bilang apa?
welcome ya, dia bilang welcome. Kemudian dia bilang pulpen itu dibilang apa? Pen. Ya. Jadi kita setuju bahwa itu adalah dia bilang pen, kalau kita bilangnya apa? Pulpen. Oke. Jadi bahasa itu, cara menerjemahkan bahasa itu tidak pakem ya, tidak apa namanya? Tidak perkata gitu. Ya. Maksud Ana begini ya. Tadi coba Ana ulang tadi ya. Kenapa orang Indonesia bilang ahlan wasalan itu selamat datang? Kapan itu terjadi? Ya, orang Indonesia yang melihat ya momen ketika orang Arab dengan orang Arab bertemu, dibilang apa? Ahlan ya, ahlan wasahlan. Nah, orang Indonesia bilang, oh kayaknya ini selamat, kayaknya ini selamat datang. Ya. Salah persepsi ya, salah menempatkan kalimat ya, Ustadz ya. Gitu. Jadi Ana bilang tadi al-haram itu memang bisa diartikan suci karena itu daerah itu dilarang ya, kemudian diartikan suci ya, suci dari pembunuhan, suci dari kezoliman gitu. Sebenarnya bukan salah menerjemahkan ya, tapi begitu ya. Namanya memaknai dari bahasa ke bahasa lain itu melihat tadi ya, melihat momennya kapan terjadi, apa makna sebenarnya. Nah. Iya, Ustaz. Oke. Nah, ahsanti ya. Masya Allah, pertanyaannya ini sangat dakik ya, dalam sebenarnya. Itu mengganggu saya terus soalnya. Al-haram ya. Haram sama ada juga, kalau al-haram ya, ada juga namanya al-haram. Al-haram ya, kalau ini lebih pada daerahnya itu. Ya, daerahnya, wilayah di mana dia tidak boleh orang membunuh. Namanya al-haram. Ini al-haram ya, di luar daripada itu namanya al-hil. Al-hil artinya halal, bukan berarti halal membunuh, tidak. Artinya apa yang tidak disyaratkan di al-haram ya, maka boleh ya, bisa saja terjadi di namanya al-hil ya, al-hil wal haram. Ayo, baik. Kita lanjut ya. Ini pertanyaannya Masya Allah ya. Kalau Ana bisa jawab, Ana jawab. Kalau enggak, Ana harus lihat referensinya dulu ya. Oke, kita ke Ad-Darsut Tasi' Asyar ya, pelajaran yang ke-19. Jadi kemana-mana. Ya, enggak apa-apa Bu. Baik. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu, ya, berapa murid baru di kelasmu hai syekh. Kemudian qalal mudarrisu fihi, di dalamnya. Kata hi di sini kembali ke kata apa? Ini benar. Ya, kata fasl, benar ya. Fihi maksudnya di dalam kelas itu asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin, 10 murid jududin. Ya, 10 murid baru. Ya, asyaratu tullabin. Di percakapan ini kita cari kosakata baru dulu ya, setelah itu nanti kita kaidahnya nanti pada latihan-latihan ya. Oke. Kemudian jadi asyaratu 10 tulab murid ya, judud murid ya, 10 murid baru. Kemudian qalal mudiru min ainahum, ya, dari mana mereka? Akulluhum, kulluhum. Apa arti apakah ya, kullu benar ya? Semua ya, hum mereka ya, akulluhum apakah semua mereka, min baladin wahidin ya, dari satu negara, benar ya, dari satu negara. Ada tanda tanya ya? Ya, ada kata tanyanya ya. Akulluhum di sini ada tanda tanya ya. Ya, kalau tidak ada tanda tanya, kita taruh tanda tanya, ini lupa dia ya. Min ainahum, akulluhum min baladin wahidin. Dari mana mereka? Apakah mereka semua dari satu negara? Kemudian qalal mudarrisu la, tidak ya. Hum min biladin mukhtalifatin. Ya, tidak. Mereka dari bilad. Bilad itu jamak dari kata balad. Baladun. Biladin mukhtalifah. Mukhtalifah artinya berbeda-beda. Berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi dari negara-negara yang berbeda-beda. Minhum ya. Apa arti minhum? Di antaranya. Ya, di antara mereka. Jadi min yang kita kenal selama ini artinya dari mereka, maksudnya apa? Di antara mereka ya. Minhum, di antara mereka, salah satu tullabin min Filipini. Ya, di antara mereka ada 3 tulab. Ya, ada 3 pelajar dari
Dari Filipina. Ya, Filipin ya, dari Filipin. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Ya, dan 4 dari Jepang. Aywa, 4 pelajar dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Dan 2 orang ya, 2 orang dari Cina. Dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. 1 orang dari Malaysia. Aywa, 1 orang dari Malaysia. Gampang ya? Kok nggak ada dari Gampang, dari Indonesia Ustaz, ada. Ada nanti di sini ya. Kita akan lihat. Ya. Dari Indonesia Penasaran. itu, bukan. Dari Indonesia itu lulus, nanti Ustaz, di yang dari Indonesia. Udah lulus. Dari Indonesia Lagi nanti ngajar di sekarang. pelajaran berikutnya ada ya. Pelajaran berikutnya, oke. Udah cum laude yang dari Indonesia. Ya, cum laude. Ada di kalau nggak salah ada di percakapan selanjutnya ya, pelajaran 20 insya Allah ada. Ya. Afi faslika ya, tulabun min Amerika ya, afi faslika. Apa arti afi faslika? Apakah ya? Iya, apakah di dalam kelasmu ya, ada siswa dari Amerika? Ada siswa dari Ada Amerika. siswa dari Amerika. Tulabun min Amerika. Amerika. Fihi Ya, sab'atu di dalamnya Amerika. Ya, ini paling banyak mereka nih ya. Iya. Ya, di dalamnya ada 7 ya, 7 pelajar dari Amerika. Kemudian ahum ya, jududun. Ahum jududun. Apakah mereka baru? Ya, pelajar baru ya. La hum kudama ya. Kudama ini. Nah, ini baru nih. Ya, kudama ini artinya baru. Lama, afwan ya. Wanita lama, senior ya. Sudah senior mereka. La hum kudama. Kudama ya. Kudama ya. Ini ada alif di belakang, ini bukan ya tapi alif. Kemudian ya, kam taliban fihi min Urubba atau Aurubba atau Aurubba sama ya, Eropa, benar ya. Kam taliban fihi min Urubba. Berapa pelajar fihi? Fihi kembali ke tadi ya, fasal. Ya, kam taliban fihi min Urubba, berapa muridnya dari Eropa di dalam kelasmu? Ya. Dibilang apa? Fihi khamsatu tullabin min Inglaterra. Ya, di dalamnya ada 5 orang murid dari Inggris. Ya, Inglaterra artinya dari Inggris ya. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Jerman ya. Dari Jerman ya. 8 pelajar dari Jerman. Oke. Wa sittatu tullabin min Faransa. Faransa Prancis ya. Ya, Prancis ya. Sittah, mana sittah? 6 ya. 6 pelajar dari Prancis. Wa tis'atu tullabin minal Yunani. Ya, Yunani ya, dan 9 orang dari Yunani. Ya, ini paling banyak mereka ya. Kemudian qalal mudiru syukran ya syaikhu. Ya, terima kasih wahai syekh. Ya, syekh. Oke. Taib. Lucu ya. Ya, lucu. Ya, lucu bahasanya seru Ustaz. Syekh ya, seru ya, Masya Allah. Taib. Di sini oke, ini kita kita baca lagi ya, ibu-ibu ummahat membaca kemudian menerjemahkan ya, supaya kosakatanya bisa diulang ya. Bisa ya? Iya. Taib, kita mulai dari Bu Budi. Nah, insyaallah. Taib. Tafadhali Bu Budi. Satu orang satu baris. Oke. Satu baris saja. Ya. Al-Mudir. Kam tolaban jadidan. Toliban. Kam toliban jadidan fi fasli kaya syekh. Ya syekh. Aywa. Oh ya. Berapa banyak siswa baru di dalam kelasmu ya syekh? Ya syekh. Naam, ahsanti. Taib, sahih. Berikutnya Bu Diana, tafadhali. Fihi asharatu tullabin jududin. Naam. Di dalam kelas itu ada 10 murid baru. Ada 10 murid baru. Naam, ahsanti. Sahih. Tayyib. Mumtaz. Berikutnya Bu Wulan, tafadhali. Min ainahum ukuluhum min balad. Ya. Ukuluhum. Naam. Min balad
Baladun ya. Baladin ya, ada min huruf jar ya, maka jadi kasroh. Nah, min baladin. Oke, ukulluhum min baladin wahidin. Ayo, bukan ukulluhum tapi a ya. Akulluhum ya. Oh, min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Ayo. Dari mana mereka? Apakah mereka dari satu negara? Ayo, apakah mereka semua ya dari satu negara? Nah, ahsanti, mumtaz, tayyib. Berikutnya ini oke. Satu ya. Ini dianggap satu apa dua nih? Oke, Bu Ami, tafadhali. Keseringan bolos jadi dapatnya banyak. Ya, dapatnya banyak ya, enggak apa-apa, Bu. Tapi gampang-gampang ini ada angka ya. Ustaz. Mohon arahannya ntar ini. Ya, silakan. Nanti dibantu, Bu, enggak apa-apa. Ya. Iya, baik Ustaz. Nah, Mami, aku udah sebulan nih, Bang. Lah, hum min biladin muhtalifatin. Oke, per titik diterjemahkan. Per titik diterjemahin. Tidak, mereka dari negara yang berbeda. 6. Ahsanti, lanjut. Minhum salah satu tulabi minal Filipini. Ayo. Tiga di antara murid tersebut berasal dari Filipina. Nah, ahsanti ya. Jadi ada improvisasi terjemahan, boleh. Yang penting bisa dimengerti. Harusnya gimana, Ustaz? Bisa begitu ya. Jadi tiga pelajar dari mereka. Kalau tadi kan kita artikan di antara mereka 3 pelajar, tapi bisa juga tadi ya. Jadi 3 pelajar dari mereka ya, dari Filipina. Bisa, ya bisa. Maknanya sama ya, maknanya sama. Nah, lanjut. Wa arba'atu tulabin minal yabani. Ayo, minal yabani, oke. Wa tulab berapa sih Ustaz? Ya, wahid isnan salasa arba. 4 ya? 4 ya? 4 murid dari Yaban. Yaban tuh apa? Jepang. Jepang. Yaban. Yabani. Wa tolibani minasin. Nah. Minasin. Tolibani berapa sih Ustaz? Toliban ya, kitaban, kolaman. Nah, ini bentuk apa namanya? Bentuk ganda. Ya. Oh, dua murid dari Cina. Ayo. Nah, ahsanti. Lanjut, akhir. Wa tolabun tolibun ya. Bukan tolabun tapi tolibun. Nah. Ya. Wa tolibun wahidun Malaysia. Ayo, Malaysia atau Malaysia juga bisa. Malaysia. Nah, ma'nahu? Wa tolabun wahidun berapa sih? Wahidun. Satu murid dari Malaysia. Satu murid dari Malaysia. Ini harus belajar hitungan dulu ya, dari 1 sampai 10 dulu ya. Iya, enggak hafal Ustaz. Belum hafal. Oke. Iya. Lupa lagi ya. Ya, kita sudah pernah pelajari ya. Wahidun ya, wahidun itnan salasa arba khamsa ya. Lanjut. Siapa yang bisa lanjut? Sittah ya, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ya, kalau 8 bahasa Arabnya apa? Samaniyah. Ya, ini modal ya. Jadi modal itu angka, belajar angka, ya, belajar subjek. Ini basic ya, basic ini kita harus kuasai. Nah, khair insyaallah, labas. Kita lanjut ke Bu Naud. Kita fadhali Bu Budi. Nah. Ya. Afi faslika tolabun. Aywa, tullabun. Tullabun min Amerika. Naam.
apakah di dalam kelasmu ada murid dari Amerika? Ayo, Amerika, ada murid dari Amerika. Nah, ahsanti, sahih. Ya. Oke, lanjut ya. Karena ini masih ya lumayan panjang ya. Nanti yang bawa ini nanti satu orang. Kalau ini lanjut Bu Diana, tafadholi. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Naam. Betul. Di kelas itu ada 7 murid dari Amerika. Dari Amerika. Naam, ahsanti, sahih. Sab'atu. Ya, berikutnya bulan. Tafadholi bulan, ambil 2 ini. Ahum jududu. Ayo, ahum jududun. Ya. Oh, jududun. Ahum jududun. Artinya apakah mahasiswa baru? Ayo, apakah mereka baru, mahasiswa baru, benar? Lahum kudama. Ya. Kudama. Tidak, mereka mahasiswa lama. Mahasiswa lama ya, senior ya. Nah, ahsanti. Tip berikutnya. Oke, ini satu baris ya. Berarti, satu aja Ustaz. Ya, satu baris ya. Nanti Bu Budi dapat yang panjang nih. Oh ya. Enggak apa-apa ya. Oke, tafadholi Bu Ami. Kam toliban fihi min uruban. Uruban. Ayo, urubba. Tapi urubba. Urubba. Apakah mereka kam toliban? Mana kam? Berapa toliban? Berapa murid yang berasal dari Eropa? Eropa ya, berapa murid berasal dari Eropa? Fihi ya, di kelasmu ya. Fihi ini kembali ke kata kelasmu. Nah, ahsanti, sahih. Baik, lanjut, tafadholi Bu Budi. Na'ud ila Bu Budi. Ya. Fihi khamsatu tulabin. Aywa, tulabin. Salah terus. Fihi khamsatu tulabin min inkaltaro. Aywa. Langsung diterjemahkan per koma, oke. Fihi. Di dalam kelas gitu ya, di dalam kelas ada 5 murid dari Inggris. Inggris, oke. Ahsanti. Wa thamaniyatu tulabi. Betul ya, tulabi ya? Tulabin. Wa thamaniyatu tulabin min Almania. Almania, oke. Dan 8 murid dari Jerman. Dari Jerman, ahsanti, sahih. Nah, wasitatu tulabin. Aywa. Tulabin min Faransa. Nah. Dan 6 orang murid dari Perancis. Oke. Watis atu tulabin minal minal Yunani. Nah. Dan 9 orang murid dari Yunani. Nah, ahsanti, sahih. Tayyib, mumtaz. Al-akhir, tafadhali Bu Diana. Syukran ya Syekh. Nah. Ya, syukran ya. Syukran ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kayaknya sudah jadi bahasa Indonesia. Iya. Kalangan ummahat ya, ummahat ya. Syukran ya, terima kasih. Nah, tayyib. Terima kasih wahai Syekh. Ya, Syekh dalam bahasa Arab itu punya 3 makna ya. Syekh dalam bahasa Arab punya 3 makna. Apa saja itu pernah kita sebut? Yang berilmu. Orang berilmu, kemudian orang yang tinggi pangkatnya. Orang berilmu tinggi pangkatnya bisa Syekh, atau orang yang dihormati. Orang yang dihormati, benar. Dihormati. Jadi orang berilmu, orang kaya, atau orang tua. Ya, masuk orang tua. Tiga makna ini ya, tiga makna. Nah, Syekh. Berarti Syekh itu untuk laki-laki atau perempuan, Ustaz? Ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan nanti Syekhoh. Ya, Syekhoh. Ya, tinggal tambahkan tak marbuto ini jadi perempuan. Berarti saya panggil Mbak Ulan Syekhoh ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Mbak Ulan. Syekhatun. Biasanya ada biasa ada Syekhoh ya, Syekhoh biasa dari Palestina datang ke Indonesia ada ya. Dia kasih tentang daurah atau seminar tentang Quran ya, itu panggilnya Syekhoh. Syekh perempuan ya. Nah. Taib. Soal
Jadi bisa ya, ini gampang ya, apa namanya, kosakatanya, tinggal butuh pengulangan ya. Ini apa saja sebenarnya, apa saja bahasa Indonesia saja kalau tidak kita ulang ini bisa lupa ya, apalagi bahasa asing ya. Nah, oke. Tamarinu ya, tamarinu, kita ke latihan-latihan. Di sini ada tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ya, iqra waktub, baca dan tulislah ya, baca dan tulislah. Di sini yang kita pelajari ini cuma dari 3 ya sampai 10 ya, 3 sampai 10 kita akan menyatakan 3 murid atau 3 pelajar, salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin ya. Jadi kalau 3 sampai 10 ini itu disusunnya mudhaf dan mudhafun ilaih. Makanya di sini kata tullab kita lihat ya kasroh atau majrur, karena salah satu dianggap mudhaf, kemudian tullabin nanti jadi mudhafun ilaih. Semuanya begitu ya sampai asyaratu tullabin ya. Bisa ya, gampang. Oke, ini tiap orang harus baca semuanya ya, tiap orang harus baca semuanya. Itu yang nomor 3 harusnya pakai tasdid juga ya Ustadz? Yang mananya? Huruf lamnya? Yang nomor 3, tullabin. Ya, tullabin. Ya, tullabin. Itu nggak pakai semuanya tasdid, harusnya pakai kan. Dia nomor 3 nggak ada tuh. Oh, nomor 3 nggak ada ya di buku? Iya. Ya, kalau di sini ada ya? Saya nggak ada. Oh ya Allah. Yeah, oh Ibu cetakan mana kita ada loh Bu? Oh ada. Bu Ami beneran ya. Aku soalnya lihatnya ke buku. Aku juga aku ada, serius aku ada. Oh, ya? Oh ada ya? Ya. Berarti beda ini kali ya, beda pabrik. Beda pabriknya. Tapi walaupun tidak bertasdid ya, tetap dibaca tasdid ya, tulab. Kita baca tulab karena aslinya memang tidak berharokat. Ya, aslinya tidak berharokat. Tasdid itu kan bukan termasuk harokat ya Ustadz ya? Tasdid itu ya masuk juga ya? Ya, masuk tanda baca kita bilang ya. Tanda. Ya, maaf izin sebentar Ustadz. Nah, tafadhali. Ada yang telepon suami. Tafadhali. Nah. Masyaallah. Nah. Halo ya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi terakhir yang baca Bu Diana ya. Nah, Diana terakhir, kita ke Bu Wulan. Nah, tafadhali Bu Wulan. Ini dibaca semua ya supaya bisa merasakan bacaannya seperti apa semuanya. Nah, tafadhali. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Tullabin. Lamnya panjang, tullabin. Ayo. Tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Nah, ahsanti. Gimana? Bagus ya. Jadi cara membacanya ini masih tullabin semua. Nanti kita bisa rubah ke bentuk yang lain. Misalnya buyutin, rumah-rumah ya, makatib ya, meja-meja. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya, mumtaz. Bu Ami, tafadhali Bu Ami. Ya, Ustaz. Salah satu tullabin. Aywa, tullabin ya, tullabin. Tullabin. Naam. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Tullabin masih sama. Ya. Tul ya. Lanjut. Arba'atu tullabin. Oke. Khamsatu tullabin. Naam. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tullabin ya. Balik lagi jadi to ya. Ya. Tullabin ya, dhammah. Lanjut. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Naam, ahsanti ya. Jadi makanya ana minta membaca semuanya ya. Naam, ahsanti, mumtaz. Baik, berikutnya Bu Budi. Ya.
tulab ya. Jadi kalau ketemu dengan kata seperti ini ada to ya, lamnya panjang kemudian ba, ini pasti tulab ya, tidak akan berubah menjadi tilab apa tolab ya, pasti tulab ya. Nah, ahsanti. Berikutnya Bu Budi, tafadhali. Nah, Bu Budi ada? Oke, belum ya. Masih karena telepon tadi mungkin. Oke, tafadhali Bu Diana. Salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, satu tullabin, sab'atu tullabin, tamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Naam, ahsanti, mumtaz, sahih. Taib. Jadi ini 3 sampai 10. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau bilang 2 murid atau 2 pelajar, bahasa Arabnya gimana? 2 pelajar. Bahasa Arabnya berarti tolibani. Ya. Tolibani. Kalau kita mau bilang 1 murid. Tolibun. Ya, jadi Tolibun ya. Jadi kata mufrad atau kata benda yang kita kenal selama ini, gurfatun, sarirun, kolamun, kitabun, itu bentuk mufrad, dan bentuk mufrad bermakna satu. Jadi sebenarnya tidak perlu kata wahidun ya, tolibun wahidun ya, tidak perlu kata wahidun. Ini orang Arab sudah memahami bahwa itu adalah 1 murid ya. Misalnya kita bilang begini, fil fasli tolibun, di dalam kelas ada satu murid ya, ada seorang murid ya, tolibun. Fil fasli, di dalam kelas dari 3 ya, dari 3 sampai 10 ini sebenarnya ada kaidah ya. Cuman kaidah ini kita masih terfokus pada bentuknya yang mudzakkar, ini mudzakkar. Ya, kita lihat dari mana mudzakkar. Tulabun ini jamak dari kata apa? Tolibun. Ya, tolibun mudzakkar. Maka, nah ini dia kaidahnya ya. Maka angkanya harus muannas. Ya, angkanya harus muannas. Oke, coba kita di sini kita akan sandingkan ya. Kita akan sandingkan 2 pernyataan. Kita mau bilang misalnya 3 buku ya. 3 buku dalam bahasa Arab berarti salah satu ya, salah satu apa? Kitabu. Salah satu kitabi. Ya. Kenapa bukan kitabin? Karena dari 3 ya, dari 3 sampai 10 ini kata. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini kita belum kenalan tadi, afwan. Ya. Kita kenalan dengan ini namanya ya. Bentar. Kita hapus dulu. Oke. Jadi kalau kita mau bilang salah satu kutubin ya. Salah satu atau salah satu tulabin. Kita ambil yang tadi, salah satu tulabin. Oke, salah satu tulabin. Oke, kita kenalan dulu dengan ini, 2 ini ya. Jadi 2 ini punya nama. Kalau salah satu namanya adad. Ya, namanya apa? Adad. Adad itu artinya bilangan. Ya, bilangan. Kalau tulab namanya apa? Ma'dud. Ya, ma'dud. Ya, ma'dud artinya yang dibilangkan. Ya, jadi ada adad, ada ma'dud. Ya. Kalau Anda bilang begini, 3 rumah. Adatnya yang mana? 3. Ya, ma'dudnya yang rumah. Ya, di sini ya. Jadi sudah paham ya, adat dan ma'dud. Nah, dalam menyatakan 3 sampai 10 ya, antara adat dan ma'dud, ini keterangan poin pertama yang kita harus ketahui adalah bahwasanya ma'dudnya harus dalam bentuk jamak. Ya, tulab ini kan dari kata apa toh? Tolib. Ya. Jadi kalau kita mau bilang 3 tolib ya, 3 murid, kita nggak bilang salah satu tolib, tapi salah satu tulab.
Ya, dari 3 sampai 10 itu ma'dudnya. Makanya tadi kita kenalan dulu dengan katanya ini, ma'dudnya harus jamak. Itu poin pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, ya, kalau ma'dudnya ini mudzakkar, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya harus muannas. Ini dia, ada ta marbutah. Kalau Ya. apa Ustaz? Kalau ma'dud, ini namanya ma'dud ya. Iya, Tulab betul. ini kan namanya ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, mudzakkar kita tahu dari mana? Ya, mudzakkar Dari itu ada apa enggak tak marbuto ya? benar ya. Kita kembalikan dulu ke dalam bentuk mufrad. Ke dalam bentuk tunggal ya. Tunggalnya itu tolibun. Ya, tolibun. Ketika kita lihat ini tolibun, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ya, jadi kita kembalikan ke dalam bentuk mufradnya dulu ya. Dalam jangan dilihat dalam bentuk jamaknya. Tapi dilihat dalam bentuk mufradnya, ini mudzakkar. Maka adad atau angkanya atau bilangannya ini harus muannas. Dan begitu sebaliknya. Kalau ma'dudnya muannas ya, maka adad atau bilangannya harus mudzakkar. Oke. Bisa ya? Pelan-pelan. Oke. Ini kita langsung praktek aja dulu. Coba kita praktek ya. Oke. 3 buku. Oke. 3 buku. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Oke. Karena dia 3 harus bentuk jamak. Oke. Jamak dari kitabun apa? Kutubun ya. Kutubun. Oke. Kita sudah dapat informasi. Kitab itu mudzakkar ya. Jamaknya kutubun. Sekarang 3. Ya. 3 sekarang kita pilih. Kita punya 2. Ya. Oke. Sudah azan ya? Azan di mana itu? Belum, salah itu Ustaz, salah. Oh, salah. Oke. Saya belum ganti. Oh, belum ganti. Taib. Jadi salah satu sama ya, kita punya angka 3 di sini ada 2, ada yang muannas, ada yang mudzakkar. Salasu. Pilihnya yang mana? Salah satu. Ya, salah satu ya. Kenapa? Karena ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya muannas. Ya, berarti setelah kita kumpulkan informasi ini kita mau bilang 3 buku, berarti jadi salah satu kutubin. Ya, kutubin. Kenapa jadi bin, Ustaz? Karena tadi ya, dia harus disusun ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ya, pelan-pelan ya. Ini bisa ya. Ini kita sudah sudah tes ya dengan banyak orang. Di awal emang kok gini amat ya, bingung ya. Tapi bisa ya dengan banyak latihan. Sekarang coba kita tes 3 ruangan. Jangan 3 ruangan dulu. 3 pulpen atau 4 pulpen ya. 4 pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qalamun. Ya, jamaknya apa? Jamaknya aqlamun, benar ya, aqlamun. Ya, sekarang kita dapat informasi di sini ya, kolam itu mudzakkar, jamaknya aqlam. Sekarang kita mau bilang 4 pulpen. Arba'atu. Oke, langsung ya, arba'atu aqlamin. Ya, aqlamin ya, cepat ya, Masya Allah, muntas. Aqlamin, arba'atu aqlam ya, 4 pulpen. Bisa. Kalau 5 pulpen? Khamsatu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Ya, di sini kita belum kasih yang muannas ya. Karena kalau yang muannas tinggal coba kita rubah, misalnya 4 ruangan. Ruangan ya, ruangan dalam bahasa Arab apa? Gurfah. Ya, gurfatun. Jamaknya apa? Gurof. Ya, gurofun. Nah, sekarang kita akan tanya. Sekarang kita mau tentukan gurfa ini muannas atau mudzakkar? Muannas. Ya, muannas. Lihat bentuk tunggalnya. Jangan lihat bentuk jamak. Kalau kita melihat bentuk jamak ini enggak ada ta marbutah. Ya, makanya lihatnya bentuk tunggal. Setelah kita dapat ini muannas, ya sekarang kita mau tentukan 4 ruangan itu bahasa Arabnya gimana?
Khamsu urfati. Arba'atu 4 ya. Arba'atu atau arba'u? Arba'u. Ya, arba'u ya. Arba'u. Arba'u Gurofin. Ya, oke. Coba kita lihat kenapa pakai arba'u? Karena gurfa itu muannas, maka angkanya pakainya yang muzakkar. Kemudian karena dia 4 ya, 3 sampai 10 masuk di situ 4 harus dalam bentuk jamak, maka menjadi arba'u gurofin. Ya, arba'u gurofin artinya 4 ruangan. Oke. Bisa? 5 ruangan berarti? Khamsatu. Kalau khamsatu itu muannas. Kalau kita harus cari yang khamsu. Oh ya. Khamsu gurofin, 5 ruangan. Sekarang kita bilang 6 ruangan. Situ, benar ya. Situ gurof. Ya, situ gurof artinya 6 ruangan. 7 ruangan. Sab'u. Ya, sab'u gurof. Ya, sab'u gurof. Makanya disebutkan dalam Al-Quran. Coba lihat. Allah menjelaskan 7 langit itu bukan sab'atu samawat, tapi sab'u samawat. Sama ya, sama itu karena dia sama itu masuk dalam kategori muannas. Maka angkanya muzakkar. Sab'u samawatnya 7 lapis langit. Sab'u samawat. 8 ruangan. Samaniu. Ya, samani ya, samani. Jadi huruf ya ada terakhir itu kita sukunkan aja ya. Samani gurof. Samani gurof ya, 8 ruangan. Aywa. Samani ya, samani. Tis'u gurof benar ya, tis'u gurof. Asyru. Ya, dia menjadi asyru ya. Asyru gurof. Oke. Gimana? Sudah mulai paham? Apa makin bingung? Enggak meraba-raba Ustaz. Ya, meraba-raba ya. Bisa ya. Jadi ini kaidahnya hanya untuk 3 sampai 10. Ini paling sedikit agak agak sulit ya, 3 sampai 10. Yang setelahnya itu gampang ya. 11 sampai 99, kemudian kelipatan 100 ini gampang. Yang agak susah itu adalah beda lagi Ustaz. Kaidahnya nanti beda, tapi gampang ya. Untuk 11 sampai 99 sama kelipatan 100 ya, 100, 200, sejuta itu masuk dalam kelipatan 100 ya. Sejuta, ribuan ya, miliaran itu nanti masuk dalam kategori kelipatan 100. Nah, oke, sekarang kita akan kasih kita kasih soal ya sebelum selesai. Oh, sudah selesai ya. Oke, kita kasih satu soal. Kita mau bilang 7 pintu. 7 pintu ya. Sekarang di sini anak kasih informasinya, pintu itu bahasa Arabnya apa? Babun. Jamaknya abwabun. Ya, abwabun. Oke, sekarang ya silakan tunjuk tangan. 7 pintu berarti? Abwabin. Ya, sab'atu abwabin. Ya. Ini kalau sering terlatih ini jadi tanpa berpikir ya, bisa terlatih. Ya, sab'atu abwab. Sab'atu abwabin ya, 7 pintu. Ya, 7 pintu ya. 7 pintu yang neraka atau surga 7 pintu? Neraka ya, neraka 7 pintu, kalau surga ada 8 pintu. Nah, sab'atu abwabin ya, 7 pintu. Ya, oke. Sekarang kalau kita mau bilang satu lagi ya. 9 hari. Oke, 9 hari bahasa Arabnya. Hari bahasa Arabnya apa? Yaum. Ya, jamaknya ayyam. Ayyamun berarti tis'atu ayyamin. Aywa, tis'atu ayyamin ya. Masya Allah ya. Paling cepat ya bulan ya. Ya, Masya Allah. Oke, tis'atu ayyam ya. 10 hari. Ya, asyaratu ayyam ya, asyaratu ayyam ya.
di Al-Quran disebutkan ada ya, sab'atun idza raja'tum wa tilka asyaratun kamilah. Nah, jadi kalau ada dapat ada wajib haji yang tidak dikerjakan, maka dia harus puasa 3 hari di sana, kemudian 7 hari di negerinya ya, wa tilka asyaratun kamilah, dan itu adalah 10 puasa yang lengkap. Nah, oke. Kelas intahaina ya. Ini untuk belajar yang angka-angka atau kita sebut dengan adat dan ma'dud. Ini nanti kita akan lanjut dengan yang muannasnya nanti. Ini kebanyakan ini anak kasih yang baru yang mudzakkar. Ya, taib. Soal terakhir. Maaf ya, enggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, tinggal diulang ini. Ya, kalau tidak diulang ini bisa jadi bisa hilang lagi ya, amnesia dikit-dikit gitu. Dikit kemarin ya. Jadi harus diulang ya, paling tidak sekejap aja. Tadi belajar apa? Gitu aja ya. Tadi belajar apa? Ini poinnya. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Nah, ayo kita tutup ya. Nakhtatimu bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Afwan wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Hayyakunallah. Baik. Ana tutup ya. Ya baik Ustaz.